Ketemu lagi di channel Legally Blind bersama saya, Mas Boy. Setelah terakhir kali video saya tentang membahas tentang pertandingan terakhir melawan AC Milan melawan Atalanta, di mana saya berharap AC Milan bisa menang ya 2-0 melawan Atalanta, dan ternyata benar prediksi saya 2-0. Menang melalui 2 kali penaltinya Franck Kessié. Milan akhirnya bisa lolos atau masuk ke zona Liga Champions di akhir musim, peringkat kedua di bawah Inter. Setelah bersaing ketat dengan Juventus dan Napoli. Akhirnya yang terdepak adalah Napoli ya. Dan Atalanta juga bisa berhasil masuk di posisi ketiga. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kiprah Italia di Piala Eropa 2020 yang kita telah tahu bersama hasilnya adalah Italia keluar sebagai juara setelah mengalahkan Inggris melalui adu penalti. Lalu dengan Italia menjadi juara, Italia ini tim kebanggaan, tim kesukaan saya juga ya selain AC Milan. Karena dulu ketika saya menyukai AC Milan, ketika itu pula adalah masa kejayaan Liga Italia ya. Tahun-tahun 94 95 ketika saya mulai menyukai AC Milan. Nah, apa hubungannya kiprah dan kejayaan timnas Italia di Piala Eropa 2020 terhadap AC Milan? Saya akan mencoba mengulasnya karena ternyata ketika Italia juara, Milan malah sepertinya jadi pihak yang rugi. Kenapa begitu? Mari kita bahas. Nah, gini teman-teman sekalian, kita tahu bahwa timnas Italia sekarang ini memiliki permainan yang sangat atraktif, menghibur, tapi tidak lupa juga dengan pertahanan. Mereka memilikinya dengan sangat baik, pertahanan yang sangat kuat, rapat, ya, tidak kompromi, tidak kenal kompromi. Bonucci dan Chiellini ya adalah duet back terbaik di Eropa saat ini ya, menurut sebagian besar orang, apalagi terbukti mereka sudah bisa memenangkan gelar Piala Eropa. Nah, sayangnya tapi di timnas Italia yang sudah begitu baik ya sekarang ini, permainan menyerang, bertahan dan yang baik ya. Bahkan menurut saya timnas ini lebih atraktif dan lebih deserve ya untuk menjadi juara dibandingkan ketika tahun 2006 ya, ketika mereka juara Piala Dunia, dan mungkin tahun-tahun sebelumnya yang lebih mengandalkan Catenaccio, pertahanan Grendel. Nah, cuman sekarang memang masalahnya adalah buat kita Milanisti adalah di timnas Italia ini sudah tidak ada lagi pemain Milan. Apalagi setelah Gigio Donnarumma meninggalkan Milan dan lepas atau bebas kontrak sejak 30 Juni 2021 kemarin. Jadi tidak ada unsur Milan sekarang nih di timnas Italia yang menjuarai Eropa. Ruginya di mana? Ya ruginya jelas. Kita tahu bahwa Donnarumma terpilih sebagai Player of the Tournament in Euro 2020, menjadi pemain terbaik ya di Piala Eropa. Kiper ya, ini sangat jarang sekali. Bahkan saya tidak ingat itu sebelumnya. Dia menjadi pemain terbaik, dan ini sebetulnya merupakan kerugian ya buat AC Milan karena kita kehilangan dia, apalagi dengan status bebas transfer. Walaupun kita mendapatkan ganti yang seharusnya tidak kalah bagus ya, bahkan mungkin di Liga kemarin ya, secara statistik penampilan Mike Maignan itu lebih baik daripada Donnarumma. Tapi setelah Donnarumma mengangkat trofi Piala Eropa, kita kok sepertinya Milanisti jadi berpikir andaikan dia masih kiper kita, tentu kita akan lebih bangga dengan pencapaian ini. Tapi dia bukan kiper kita, dan sedikit banyak Milan dirugikan. Lalu apalagi ruginya? Ada lagi beberapa pemain-pemain timnas Italia yang sebetulnya pernah menjadi bagian dari tim AC Milan. Ya mungkin kalau Leonardo Bonucci memang datang ke Milan, memang posisi dia sudah tua ya, sudah cukup tua, tapi tetap saja dia keluar akhirnya dari Milan, dan ternyata dia membuktikan bahwa dia masih hebat gitu. Lalu ada juga
pemain-pemain seperti Manuel Locatelli. Thomas Locatelli pemain lama ya. Manuel Locatelli yang kita punya ya dulu ya, tapi akhirnya dia dibeli oleh Sassuolo. Ternyata dia semakin baik, pemain muda yang berpotensi. Lalu ada juga Matteo Pessina yang dijual ke Atalanta, walaupun kita punya buyback walaupun kita berhak atas 50% penjualan Pessina lagi. Ya. Lalu ada juga Brian Cristante yang dulu juga pemain akademi Milan sepertinya, dan dia sekarang sudah bermain di Roma. Sudah melanglang buana kemana-mana Brian Cristante. Tapi dia sebetulnya produk dari Milan. Artinya sedikit banyak kita ada kerugian ya. Milan ada kerugian ketika pemain-pemain ex Milan ini berjaya di klubnya masing-masing dan juga di timnas Italia sekarang. Jadi ada rugi juga kita. Ada juga pemain-pemain yang seharusnya kita beli gitu ya sebelum turnamen Euro ini ya. Seperti misalnya dulu pernah kita incar ya Federico Chiesa. Ternyata dia bermain sangat baik untuk Juventus dan lebih baik lagi untuk Italia. Andai kata dia bisa kita paksa beli ya musim lalu dengan harga yang memang mahal untuk menjadi pelapis atau bergantian dengan Alexis Saelemaekers, tentu kita sudah punya serangan dari kanan yang mematikan gitu. Ya kan? Itu kita lepas lah, kita tidak dapat itu Federico Chiesa. Lalu ada juga incaran-incaran kita musim ini seperti Andrea Belotti, Domenico Berardi, dan sepertinya juga ada juga sempat ya Alessandro Florenzi. Itu adalah incaran-incaran yang setelah Euro ini tentu harganya akan makin melesat ya, karena mereka jadi juara Piala Eropa. Jadi Milan sedikit ya agak dirugikan lah dengan kejayaan Italia ini. Tentu itu dari sisi lain ya, secara umum tentu Milan bangga lah Italia bisa jadi juara Eropa. Nah, bagaimana kedepannya? Kita berharap kita tahu bahwa Milan sudah berhasil menyelesaikan beberapa transfer penting. Mike Maignan sudah datang, lalu Fikayo Tomori sudah menjadi pemain tetap di AC Milan. Lalu Sandro Tonali telah kita beli, dan sepertinya minggu ini Olivier Giroud dan Brahim Diaz akan datang. Ini mudah-mudahan kita berharap untuk sayap kanan dan untuk pengganti Hakan Çalhanoğlu yang menyeberang ke sarang ular ya, bisa digantikan oleh pemain nomor 10 yang lebih bagus dari dia gitu ya. Ya mudah-mudahan saya sih berharap Marcel Sabitzer ya dari RB Leipzig itu bisa menjadi pengganti yang jauh lebih baik buat dari Çalhanoğlu buat Milan. Ya kalau tidak dapat ya mungkin Isco, tapi Isco gajinya terlalu tinggi ya. Tapi saya sangat-sangat berharap ada pemain yang berkualitas, mungkin bertaraf bintang yang bisa menggantikan Çalhanoğlu untuk jadi statement signing kita di musim ini. Dan juga ada striker muda Caio Jorge dari Brazil ya, seperti yang diincar juga oleh Milan. Itu mungkin bisa menjadi anak didik dari Ibrahimovic dan Giroud nanti. Dan di sebelah kanan kita tidak tahu siapa yang akan didatangkan. Mudah-mudahan juga pemain yang memiliki kemampuan hebat seperti Domenico Berardi atau pemain lainnya yang sudah terbukti kontribusi gol dan asisnya. Oke, demikian teman-teman sekalian analisa saya tentang kemenangan Italia yang sangat-sangat kita senang ya, karena Italia di tahun 2012 menjadi finalis dan kalah hancur lebur di tangan Spanyol. Sekarang kita bisa menang lagi, Italia bisa menang lagi. Oke teman-teman sekalian, sampai sekian dulu analisa saya. Sampai jumpa lagi di analisa berikutnya tentang klub kesayangan kita AC Milan. Bye bye.